Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar sahabat properti terkini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas di keseharian. Saya Andrea Putri saat ini memandu acara Ngulik Properti, salah satu gagasan video properti dari propertiterkini.com mengenai isu pasar properti dan tren properti yang sedang terjadi di tanah air. Bogor itu telah menjadi salah satu wilayah penyangga Jakarta yang masih menjadi incaran para pemburu hunian. Fenomena ini dilatar belakangi oleh kemungkinan yang paling besar adalah harga yang masih terjangkau. Kualitas udara juga sangat sejuk, anginnya masih sepoi-sepoi, dan itu adalah value yang tidak bisa ditakar ya untuk saat ini setelah kemarin kejadian pandemi 3 tahun lalu gitu. Lokasinya juga hanya puluhan kilometer dari kota bisnis Jakarta, jadi value-nya banyak kota Bogor. Selain menjadi salah satu daerah favorit para pencari rumah, Bogor juga menyediakan pilihan wisata alam, kuliner, dan masih banyak lagi. Saya mencatat sedikitnya ada 10 pengembangan proyek properti di wilayah Bogor Raya, artinya di Bogor Kota dan kawasan Bogor Kabupaten. Dari 10 itu, satu diantaranya adalah di mana saya saat ini sedang berada, yaitu di Sumarekon Bogor, di Bogor Selatan. Bagaimana perkembangan Sumarekon Bogor yang diluncurkan 4 tahun lalu pada 17 Oktober 2020, lantas seperti apa perkembangan infrastruktur, bagaimana juga geliat dan respon pasar terhadap proyek yang diluncurkan oleh PT Sumarekon Agung tersebut. Saat ini saya bersama narasumber yang kompeten, ahli, dan paham betul seluk-beluk terkait Sumarekon Bogor. Selamat siang Pak Indra W. Antono sebagai Direktur Eksekutif Sumarekon Agung. Sehat Pak? Sehat Mbak Putri. Oke, Pak, saya tadi sudah berkeliling, teman-teman sahabat-sahabat properti, saya keliling dari bawah sampai atas, itu luar biasa. Menawan sekali perumahan-perumahan yang sudah dibangun Sumarekon Bogor ini ya, indah, cantik, sedap dipandang. Kontur tanahnya juga sangat epik, jadi how you manage, bagaimana 500 hektar yang dulunya ini menghampar hutan, sekarang bisa jadi indah Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri ya, udah lama kita nggak berjumpa gitu. Siap. Jadi kesempatan yang baik ini ya memang di Sumarekon Bogor kita akan membangun skala kota ya di atas pegunungan gitu loh. Jadi skala kota di atas pegunungan, tadi Mbak Putri bilang hamparannya kurang lebih hampir total nanti kita akan mengembangkan hampir 500 hektar. Tapi semuanya itu di dalam tahapan-tahapan ya, tidak bisa langsung scale kota kita bangun untuk langsung 500 hektar gitu. Memang tadi Mbak Putri bilang Bogor ini merupakan satu destinasi. Jadi destinasi koridor daripada Bogor, kalau kita akses selain Jagorawi, sekarang juga udah ada JOR yang ke Serpong, segala macam itu yang ke Sawangan. Nah itu membantu juga untuk di Bogor ini. Jadi ini emang sangat menarik juga di Bogor, dan pas dari grup Sumarekon ini masuk di Bogor pada 4 tahun yang lalu yang Mbak Putri katakan, itu gairah daripada koridor di Bogor ini sangat meriah ya. Sekarang ini banyak pengembang-pengembang, sahabat-sahabat atau teman-teman pengembang lain juga mengembangkan di wilayah Bogor ini. Nah kalau tadi dibilang scale kita di 500 hektar, memang kita membuat ini secara staging dan bertahap ya. Tidak mungkin kita membangun satu skala kota ini langsung gitu, dan memang kita selalu menjaga environment yang ada, termasuk kita terus menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohon supaya ada pohon yang baru. Udah kan kalau bisa kita pinginnya lebih banyak lagi pohon-pohon itu. Dan memang pembangunan di sini kita mengikuti kontur yang ada Mbak Putri. Jadi tidak kita buat seperti gimana supaya suasana alam itu added value-nya masih tinggi di sini. Jadi memang tadi Mbak Putri bilang dari depan sampai mungkin itu belum belakang, baru staging 1 ya, kan gitu loh istilahnya. Jadi itu konturnya indah ya gitu loh. Jadi itu yang kita memang manage dari awal gitu. Jadi konsep a lot of green sangat relate Pak ya dengan kontur yang sudah ada. Iya, gitu, Pak, ya karena memang areal ini kan areal yang green sekali gitu loh. Jadi kita memang harus ke arah ke sana gitu loh. Kota yang memang suasana
beda dengan kota yang penyanggah daripada ibu kota gitu loh ya. Memang kita di Bogor ini mungkin jadi destinasi kota yang memang dari sisi udara juga memang dikelilingi beberapa gunung yang alam yang begitu indah, itu yang kita nggak bisa mungkin dapatkan di scale city yang di tempat lain gitu. Nah kemudian yang tadi dibilang green area, memang alam ini yang kita juga value-nya sangat tinggi. Nah itu kita jaga juga. Konsep pembangunan sudah jawab, a lot of green, semua mengikuti kontur. Bagaimana dengan tahapannya Pak? Tahapan pembangunan sudah sampai mana sekarang Pak? Ya tahapan memang waktu awal kita membangun ini staging, dan kita sudah memasarkan sekarang ini di fase 5 klaster ya, gitu 5 klaster dan 4 klaster yang memang kita sudah deliver gitu loh. Jadi in totally kita sudah menyerahkan dalam proses ini, sekarang masih proses serah terima untuk pertama kita membangun 4 klaster, 2 klaster kita sudah serah terimakan, sekarang lagi proses 2 klaster lagi dalam serah terima, itu total sekitar 1.200 unit ya yang kita serahkan. Dan kita sedang membangun klaster kelima dan mempersiapkan klaster baru lagi untuk kita rilis lagi dalam waktu dekat ya, mungkin di sekitar kuartal ketiga lah ya di tahun ini gitu. Kita akan pasarkan klaster ke-6. Selain klaster itu, kita juga mengembangkan areal komersial yang pasti yang Mbak Putri sudah lihat. Jadi memang ada beberapa tenan-tenan yang cukup besar yang memang sudah bergabung dengan kita. Itu di area Mountain View ada beberapa. Itu ada yang pertama adalah teras by pelataran. Jadi itu memang sudah memang menjadi hype juga sekarang ini. Dan beberapa tenan yang besar seperti nanti ada Sudobru, TSNC, Bebek Ningrat, kemudian ada Wang's Kitchens, nanti ada Fogo. Ya, jadi berbagai macam komersial yang akan kita kembangkan di areal koridor komersial ini gitu. Saya dengar proyek ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Summarecon Agung 10 tahun yang lalu Pak gitu. Saya dengar begitu. Mohon koreksinya gitu. Berarti kan sudah melakukan riset segala macam. Tapi persoalannya adalah di Indonesia ini data supply dan demand itu mengenai segmen tidak ada yang akurat gitu. Bagaimana Summarecon Agung kemudian mensiasati hal itu supaya segmen yang 7 itu tepat Pak, sehingga 1.200 itu benar-benar terserap gitu tadi Pak ya, ini 1.200 unit 4 klaster, 5 klaster dan mau 6 gitu. Bagaimana Pak Indra? Ya kalau dilihat ya memang dari grup Summarecon sendiri itu melakukan riset yang mendalam dan prosesnya itu cukup panjang ya. Jadi Mbak Putri bilang itu lebih dari 8 sampai 10 tahun memang ini baru dibuka. Ya memang kita melihat pasar di Bogor ini adalah pasar pembelinya itu segmennya memang di kelas menengah atas ya, dalam artian dari berbagai akses daripada supply di Jabodetabek gitu loh istilahnya. Jadi pembeli di sini juga bukan hanya staging di daerah Bogor, wilayah Bogor Raya, tapi juga di seluruh Jakarta Raya gitu loh. Jadi ya ini potensi yang sangat besar gitu loh. Orang pingin memiliki rumah di daerah pegunungan dengan scale city. Jadi scale-nya bukan cluster tapi scale-nya city kota, gitu loh, kota ya. Memang ini belum ada yang mewujudkan secara konkret. Nah itu kita survei secara mendalam, makanya pada saat grup Summarecon melaunching, momentumnya juga pas sekali. Pada saat itu malah lagi sedang COVID terjadi gitu loh. Nah dilihat itu memang peluang-peluang ini memang kita melihat sesuatu yang berbeda, maksudnya dalam arti ini ada peluang yang besar gitu loh, tapi tidak ada yang mensuplai barang ini. Nah, waktu pada saat disuplai barang ini, makanya diabsorb sama masyarakat gitu loh. Dan memang kedua, daripada brand Summarecon sendiri dengan terpercaya, pengembang yang sudah lebih dari 48 tahun ya, kan juga mengembangkan, nah itu juga satu kepercayaan di dalam industri properti itu sangat penting, karena komitmen daripada grup Summarecon juga sangat tinggi dalam deliver kepada produk-produknya, dan scale kotanya memang sudah nggak diragukan lagi karena sudah ada contoh-contoh dari wilayah lain gitu ya, mulai dari Bekasi, mulai dari Serpong maupun Kelapa Gading gitu. Betul. Pak Indra, bagaimana dengan desain arsitektur Pak? Adakah kekhasan
yang membuatnya menarik bagi segmen pasar yang tuju kelas menengah ke atas. Berarti kita bicara kalau menurut Ditjen Pajak itu kan kalau menengah ke atas 1,5 miliar ke atas Pak ya, Iya. 1,5 sampai 2 ke atas gitu. Pak Indra bagaimana terkait kekhasan desain arsitektur rumah yang ditawarkan? Ya memang kalau dari arsitektur kita memang tidak cepat-cepat ya, dalam arti kita perlu waktu meriset daripada tipe atau desain seperti apa, arsitektur seperti apa sih yang diminati oleh masyarakat gitu. Tadi saya bilang pangsa kita adalah bukan hanya di wilayah Bogor Raya tapi surrounding gitu ya kan, bahkan kalau bisa di luar wilayah Indonesia juga, di luar wilayah maksudnya Jakarta, Jabodetabek gitu loh. Nah ini kita melihat sisi arsitektur juga kita harus nature mendekati dengan alam gitu loh istilahnya. Jadi banyak bukaan-bukaan gitu istilah dalam arti window segala macam. Nah ini kita perlu areal-areal green yang berinteraksi dengan lingkungan gitu loh, dan kontur sendiri. Nah itu sangat disesuaikan Mbak Putri. Jadi ini yang memang yang membedakan daripada desain kita dengan mungkin desain skala untuk pengembangan skala kota yang mungkin flat ya. Jadi ini agak berbeda sekali gitu. Makanya ini sangat penting sekali karena dari bangsa kita mungkin dari usia juga itu mungkin sekitar 40 sampai 60 ya gitu ya pembelinya. Jadi ya memang pembeli yang mature gitu loh, yang memang membeli ini gitu loh. Berarti progres pemasarannya yang klaster kelima sampai hari ini seperti apa Pak? Klaster kelima? Yang kelima, klaster kelima sudah well done. Itu apa namanya Pak Indra? Itu Alderwood ya. Iya gitu. Sudah habis. Sudah habis dan tinggal kita membangun gitu loh. Jadi ada 4 klaster. Yang pertama adalah klaster mahogani, kedua agatis, ketiga pinewood dan rosewood. Yang kelima adalah alderwood. Iya. 5 klaster itu 1.200 unit atau lebih Pak? Yang 4 klaster 1.200. Jadi ditambah lagi yang di Alderwood itu sekitar 274 unit. Hampir 1.500 ya, unit Pak ya? Dan memang kita ada satu klaster kecil Maple itu ya, Maple Residence itu juga belum begitu banyak. Ya, sekitar 40 unitan itu kita juga udah rilis, sudah done gitu istilahnya. Siapa pembelinya Pak rata-rata? 1.200 unit itu siapa yang beli Pak? Ya tadi yang saya bilang 1.500 unit. Ya ring 1 atau itu lebih marketnya lebih luas ya, tadi saya bilang. Tadi kan tidak hanya Bogor Raya, tapi seluruh Jabodetabek dan bahkan di luar Jabodetabek gitu loh. Dan terutama juga para konsumen grup Sumarekon yang memang sangat setia dan menantikan produk-produk daripada Sumarekon sendiri gitu istilahnya gitu. Pembelian Pak paling banyak melalui cara apa Pak? Kalau pembelian di sini hampir sama antara KPR dan dengan installment ya gitu istilahnya. Jadi hampir separuh-separuh lah. Jadi untuk yang installment maupun yang yang KPR gitu. Konsep pengembangan, desain yang menawan, uniqueness selling point lagi Pak terkait akses. Belum bicara Pak, belum dituntaskan. Oh iya, memang kalau memang akses, kalau kita lihat tadi saya bilang kan ini memang yang kita perlu waktu. Memang akses ini sangat penting dari saya bilang. Ada akses tol yang memang mengeling kepada Jagorawi. Nah, pas di Jalan Jagorawi ini kita punya akses tol yang memang direct langsung ke perumahan kita gitu, di Sumarekon. Nah itu memang menjadi selling point ya daripada value daripada di kawasan kita gitu. Bagaimana dari sisi ini Pak, proximity to surrounding facilities Pak di sekitar Kota Baru Sumarekon Bogor? Ya memang kalau kita memang dekat, jarak kita juga direct juga dengan Kota Bogor. Jadi nggak terpisah. Jadi sebenarnya pembangunan satu kota kan kita harus berdampingan dengan kota yang memang sudah mature gitu loh ya kan. Jadi memang itu direct. Jadi ada sesuatu yang nanti hal yang baru lagi daripada pengembangan kota ini. Nah ini itu sangat penting sekali di dalam pengembangan satu kota gitu. Salah satu pelengkap faktor milenial beli rumah itu kan digadang-gadang aksesnya Pak, jarak gitu. Nah, apakah layak Pak orang yang tinggal di Sumarekon Bogor lalu bekerjanya di Jakarta gitu Pak? Karena kan kembali lagi properti itu kan follow the infrastruktur ya Pak ya. Nah itu gimana Pak Indra? Iya kalau kita ngelihat memang dari visi kita memang di sini kita perlu untuk
profesional yang mapan dari sisi finance. Jadi kita memang profesional muda lah ya. Jadi dia pengen jarak ini kalau menurut saya sih sekarang udah ring kita di Jakarta aja kalau kita mau satu tempat itu bisa memakan waktu 1 jam lebih gitu loh. Tapi ini orang direct ke sini mungkin hanya 45 menit yang memang langsung jalan gitu loh. Jadi ini isu antara jarak dari Jakarta ke Bogor menurut saya sih udah tidak makin lama dengan infrastruktur yang begitu baik udah tidak terasa lagi Mbak Putri gitu dibandingin kita misalnya kita dari Jakarta Selatan kita mau ke Jakarta Utara itu aja perjuangannya mungkin panjang dibandingin kita direct dari Bogor bahkan kita ke Serpong aja mungkin dari sini cuma 50 menit kalau kita lewat tol. Jadi itu udah ngeling tuh ya kan? Jadi ngeling, udah lewat provinsi, Bogor dan Banten. Cross ya Pak? Crossing tuh, jadi udah dua ini. Nah itu jadi saya lihat milenial atau customer kita untuk akses itu sangat penting. Tapi kalau begitu aksesnya itu terjamin, ya mereka nggak ada isu lagi gitu loh istilahnya. Oke. Ya. Oke, jadi nggak ada isu krusial Pak ya. Summarecon Bogor sudah mengantisipasinya ya Pak. Iya, karena juga direct juga tadi saya bilang ke Kota Bogor sendiri gitu loh. Jadi semua, jadi makanya kan perlu penanganan yang sampai matang ya, sampai 8-9 tahun baru kita jalan gitu. Oke. Konsumen milenial sudah investor nih Pak. Orang tuh makin banyak tinggal di perkotaan. Kalaupun di kotaan mungkin mereka akan memilih rumah-rumah yang lebih kecil. Jadi investor pun properti juga bergeser Pak ke arah sana gitu. Pak Indra melihat bagaimana Pak? Apakah Summarecon Bogor juga investornya arahnya juga ke arah sana? Mereka membeli yang lebih kecil, downsizing gitu? Ya, atau gimana Pak? Kebetulan kita yang membeli di sini majority adalah user lah ya. Ya user. Jadi dari tingkat family gitu loh. Dan terutama mereka juga mungkin melihat di sini banyak sekolah-sekolah juga yang cukup baik. Jadi juga environment buat anak-anaknya nanti juga baik karena lingkungannya masih bersih segala macam. Nah itu juga sangat menentukan gitu loh. Jadi itu yang saya bilang kenapa bisa cepat terjual itu ya karena pembelinya majority adalah user di sini. User family dengan profesional eksekutif muda yang finansialnya ya memang sudah baik lah gitu. Oke. Pak, bagaimana situasi pasar tahun ini Pak menurut Pak Indra? Kalau pasar sendiri kalau saya selalu melihat bertahun-tahun saya selalu di industri properti ya selalu ditanyakan bagaimana pasar gitu. Pasar itu tetap ada sepanjang apapun gitu loh ya kan. Bagaimana kita meng-create ini kebutuhan daripada papan ini. Kalau saya lihat kebutuhan papan ini sebenarnya masih kurang gitu supply-nya. Ya kan. Dulu Mbak Putri tahu deadlock berapa masih gitu loh ya kan. 9 juta ya Pak sekarang. Nah, jadi sebenarnya supply ini masih gitu loh. Karena gini, risetnya sangat gampang. Kalau kita sekeluarga punya anak misalnya 3, pasti kita pingin kalau cita-cita kita sebagai orang tua pingin punya anak itu 3-tiganya punya rumah. Nggak mungkin ya 3-tiganya ikut gitu, enggak gitu loh. Jadi ya pasti dia pengen mengembangkan satu family lagi baru gitu loh. Nah itu yang memang kita lihat pasar properti, bagaimana kita meng-create produk, akses, konsep yang jelas ya itu orang akan memilih daripada produk-produk itu gitu istilahnya. Oke. Bunga memang disebut ada kenaikan, tapi sepanjang masa juga masih rendah gitu Pak. Ya. Apa Pak yang menjadi generator pemulihan pasar tahun ini Pak? Sekaligus optimisme bisnis properti gitu Pak. Iya, kalau waktu awal kan memang ada stimulat daripada pemerintah kan dengan pajak ya kan gitu loh istilahnya. Terus ya mungkin kalau saya lihat kedua ya memang instrumen investasi di properti masih sangat menarik nih kalau industri karena menurut saya industri ini memang instrumen untuk paling menarik untuk di dalam investasi karena barangnya memang ada Mbak gitu istilahnya dan memang sepanjang tahun akan kenaikan yang cukup baik gitu daripada sisi properti gitu istilahnya. Itu aja sih kalau saya lihat sih peluang-peluang untuk konsep apa istilahnya investor atau apa ya memang tetap masih ada gitu istilahnya. Cuman sekali lagi di Summarecon Bogor pembelinya adalah majority user gitu. Ya? Iya gitu istilahnya.
ada mungkin bocoran Pak Indra, mereka aktivitasnya di mana Pak kesehariannya Pak? Ya surroundingnya banyak kan, wilayah di sini kan tadi saya bilang karena infrastruktur ini udah berkembang Iya. begitu bagus. Iya. Jadi ada yang dari di Bogor Raya tadi saya bilang gitu loh. Karena dekat Bogor kota ya, dekat Pak, ya? Bogor kota semuanya gitu loh. Terus juga mungkin daerah-daerah situ kan banyak ya. Mungkin dari daerah di sini juga banyak ya, di Cilengsi segala macam tuh akses begitu banyak gitu loh. Jadi begitu koridornya istilahnya udah satelit kota sendiri sih kalau saya lihat. Jadi nggak ini gitu loh istilahnya. Oke, fasilitas, utilitas dan segala macam pasti akan dibuat semaksimal mungkin oleh Sumarekon. Kalau Pak Indra sendiri lebih suka memposisikan Sumarekon Bogor ini sebagai apa Pak? Rumah eksklusif, menengah atau rumah mewah Pak? Kalau kita menempatkan Sumarekon adalah satu kawasan kota di daerah dataran tinggi yang tertata, ya kan. Terus istilahnya punya kelengkapan sarana kota yang istilahnya bisa memenuhi kebutuhan daripada konsumen atau pemilik daripada rumah itu gitu loh. Jadi mulai dari nanti sekolahnya, mungkin areal komersialnya gitu, terus mungkin ada nanti rumah sakitnya, terus jadi bertahap. Jadi scale kota ini di daerah yang green gitu loh. Kan ada kota yang memang di daerah kota, tapi ini kota yang di daerah green yang memang kita nggak bisa, ini Mbak Putri, kita nggak bisa buat lagi. Karena ya konturnya udah seperti ini, environment-nya seperti ini. Nah kita hanya mengikuti alam itu yang bagus itu supaya kita menjadi satu kota. Nah itu jadi penempatannya dibilang eksklusif. Iya. Eksklusif dalam arti untuk keamanan ya. Kepada pembeli kita atau konsumen-konsumen yang sudah membeli gitu. Menarik tuh Pak Indra, pengamanan. Apa yang sudah dirancang sebagai pengembang Pak untuk kota baru Pak? Kota baru ya pasti dari awal kita sudah memikirkan ya safety kan keamanan nomor satu. Dalam pengembangan kita setiap klaster ya memang kita membuat satu klaster yang tertutup dalam arti tapi di dalamnya itu sangat terbuka ya, maksudnya taman segala macam indah gitu loh. Tapi connectingnya daripada kawasan dengan klaster itu kita tata dengan baik dan memang kita monitor juga dengan satu sistem CCTV yang terpadu lah istilahnya, dan memang kita kontrol untuk CCTV keamanan semuanya kita lihat secara scale kota, kita saling terintegrasi gitu loh. Jadi supaya konsumennya juga tenang di dalam klaster itu. Gitu, akses, sisi keamanan, teknologi, lalu lingkungan yang asri itu jadi deretan pelengkap faktor. Bagaimana dengan developer Pak? Pengaruh nggak Pak nama pengembang Pak? Ya memang kalau di Indonesia track record sangat penting gitu loh ya gitu. Jadi memang pengembang-pengembang yang papan atas yang sudah punya track record yang puluhan tahun ya itu memang diberikan kepercayaan penuh pada konsumen untuk dia membeli produk-produknya. Tapi memang dari Sumarekon sendiri memang sudah membuktikan Mbak, dari nilai value, added value-nya juga meningkat, kawasan kotanya jadi, fasilitasnya lengkap gitu loh. Jadi memang ya ini yang menjadi nilai value daripada satu pengembang brand yang saya bilang gitu. Ada nggak sih Pak pembeli di sini yang di bawah 40 tahun Pak? Pembeli di bawah 40 tahun ada. Memang banyak pengusaha-pengusaha muda yang memang dia melihat dia future dan dia bisa bekerjanya itu malah ya kalau tadi saya bilang dia bisa bekerja 2 hari dia bertemu dengan klien-klien di Jakarta, 3 hari dia mengerjakan satu ini di rumahnya gitu, dan sambil dia bisa melihat environment yang begitu indah. Nah milenial itu sebenarnya pingin hidup bukan di tengah kota yang padat, tapi dia punya satu free gitu di dalam diri dia. Misalnya dia bisa duduk santai di kafe atau di taman, tapi dia bisa bekerja. Terus dia bisa melihat suasana ya kayak gunung atau apa. Nah dia bisa cari inspirasi gitu loh. Pada kreativitas kan banyak sekarang profesional kreator kan gitu. Nah itu dia perlu sekali gitu loh. Jadi makanya di rumahnya pun ya itu dia juga udah enjoy gitu loh maksud saya gitu loh. Jadi ini yang memang kita tuju pada masyarakat yang pembeli-pembeli yang memang
pembeli tadi usia 40 tapi yang sudah berhasil lah ya gitu. Oke. Karena CEO muda kan sekarang makin banyak. Banyak, iya Ya betul kan, Pak. CEO bukan yang senior Iya sekarang betul, gitu. betul. Sebagai pengembang properti cukup terpercaya dan diperhitungkan di Indonesia Pak, berarti antisipasi Summarecon Agung nih Pak sebagai raksasa properti menyusul perubahan demografi dan gaya hidup akibat apa ya revolusi teknologi Pak Indra Iya, gitu, iya. supaya tetap bisa melayani kelas tadi Pak. Menengah urban tadi. Ya Pak Desa. kita biasanya menjaga touch hati mereka sih gitu loh, utama ya kan. Karena dia kalau mereka sudah merasa feel convenient ya kan, dia juga rasa ada, karena gini, dari visi kita tuh kita ingin melayani dari awal sampai dia nanti berkembang gitu loh istilahnya. Ya ini yang kita like family gitu loh. Jadi kita bangun seperti itu gitu. Makanya banyak di kita ini mungkin dari zaman opanya, terus ayahnya, dan dianya beli rumah tuh Generasi Pak. generasi gitu loh. gitu. Jadi memang karena udah nyaman gitu loh istilahnya. Nah itu yang terjadi sih gitu loh. Oke. Kemudahan apa yang ditawarkan Summarecon Bogor Pak? Ya, Cara bayar ringan mungkin pasti, atau? ya pasti kalau cara ringan kan melalui KPR gitu loh istilahnya, ya kan. Ya pasti kalau kita lihat biasanya properti Summarecon ya gainnya Mbak, gain. Oh, gen, oke. Ya gainnya sama mendapatkan unitnya. Oh iya, Ya, ada karena- contoh Pak mungkin? Ya memang kan kita waktu awal launching di Bogor ini memang oversubscribe ya, gitu loh. Jadi ya memang ini yang memang tadi saya bilang sangat dibutuhkan untuk produk ini lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi rumah mana Pak yang saat ini sedang ditawarkan ke pasar Pak? Klaster apa? Harganya berapa? Untuk sekarang memang belum ada lagi. Karena udah sold out yang terakhir tadi Pak, Betul, klaster kelima ya. Jadi Dan kita lagi mempersiapkan. Jadi untuk sekarang belum ada Mbak Putri. klaster ke-6 kapan rencananya Pak Indra? Tadi saya bilang kuartal Kuartal ketiga 3 Pak ya. tahun ini gitu loh. Di range berapa Pak? Range-nya nanti mungkin di ya sekitar 1,8 sampai 2,3 miliar lah, gitu. Kalau secara general Pak, di Summarecon Bogor permintaan rumah itu lebih ke kelas mana Pak Indra? Menengah atas atau premium sekalian atau mana Pak? Ya karena produk kita memang ada dua kelas ya, ada yang premium, ada yang menengah atas gitu loh istilahnya. Ya kita juga akan nyiapin juga yang premium kelas sama menengah atas gitu loh. Yang klaster ke-6 nanti akan di menengah ke atas Menengah berarti? ke atas ya. Gitu. Q3 ya Pak Indra ya? Iya, Itu Q3. klaster terakhir tahun ini atau ada lagi Pak? Ya itu sama lagi komersial. Oh Nanti komersial, kita- ya, kapan Pak komersial. Indra? Komersial mungkin di kuartal keempat ya tahun ini gitu loh. Gitu. Kebutuhan area bisnis sudah mulai ya Pak ya? Sudah mulai. Gimana gitu Pak loh. secara umum Pak di sini Pak? Ya kita ambil contoh aja salah satu rekan kita istilahnya dari Pelataran Group. Jadi sejak buka itu dia hype nggak pernah sepi. Ya jadi sebenarnya kebutuhan komersial ini sangat butuh sekali untuk di sini. Dan satu konsep-konsep baru, Mbak. Gitu loh. Jadi memenuhi daripada Kota Bogor. Gitu. Kota Bogor punya kelas sendiri. Tapi kalau ada sesuatu style yang baru, tapi attach dengan Kota Bogor itu akan menarik. Karena kita juga kalau untuk komersial ini bukan dikunjungin oleh internal kita, tapi orang dari Jakarta tuh setiap Senin sampai Jumat itu banyak perusahaan-perusahaan atau istilahnya dari departemen-departemen yang memang istilahnya rapat kerja atau dia ada training, nah itu banyak tuh di daerah Bogor biasanya gitu. Oke, Makanya oke. dari okupansi hotel juga sangat bagus di Bogor ini gitu. Oke. Sebagai pamungkas nih Pak perbincangan hari ini Pak, mungkin pembeli, calon konsumen atau mungkin yang sudah beli di Summarecon Bogor butuh gambaran gitu Pak. Rencana ke depan, arah pengembangan kota ini seperti apa Pak? Jadi mereka ada bayangan the future of Summarecon Bogor. Seperti apa Pak Indra? Iya, memang tadi saya bilang untuk menjadikan satu kota sekitar 500 hektar nggak bisa langsung. Yang pasti kita membuat satu staging ya. Tadi saya bilang ya memang areal kita akan fokus di areal komersial yang dalam setahun 2 tahun ke depan kita areal-areal komersial yang kita siapkan untuk pemenuhan daripada konsumen kita yang sudah membeli gitu, sambil menyiapkan produk-produk premium ya mungkin yang
view-nya langsung ke gunung gitu loh, green. Nah itu kita siapkan juga. Nah jadi itu yang kita lagi sedang siapkan untuk tahap awal ini gitu loh. Jadi memang nggak bisa langsung Mbak Putri bilang, Pak Indra gimana nih, misal ke depannya langsung bagaimana gitu loh. Karena scale kota ini, pembangunan ini nggak bisa di dalam waktu setahun atau 2 tahun gitu loh. Biasanya kita juga mendengar dari para konsumen kita, kebutuhannya apalagi sih gitu loh istilahnya. Tapi yang pasti akan lengkap Pak ya di sini ya, hotel segala macam, rumah sakit, fasilitas gitu. lain ya Pak ya. Kalau hotel memang kita sudah siapkan kan dengan Royal Tulip kan. Nah, udah ada. Nanti kita akan menambah 1 hotel lagi. Oh, rencana ke depan ya Pak? Iya, 1 hotel lagi mungkin di tahun depan kali ya, gitu loh rencananya gitu. Ya, gitu. Sumarekon Bogor oke Pak ya, sudah running selama 4 tahun diluncurkan. Saya dengar juga Sumarekon Agung sedang getol-getolnya nih Pak, memasarkan 1 proyek pengembangan baru skala township di timur Indonesia, yakni di Makassar. Boleh sedikit di-spill Pak, tipis-tipis gitu. Kemarin sempat groundbreaking untuk peletakan batu pertama proyek tersebut. Apa dan seperti apa Pak? Ya memang di kami juga ada pengembangan selain yang di Jabodetabek dan Bogor, Bandung, Karawang, ya kita juga melangkah tuh ke arah Indonesia Timur. Kalau kita lihat memang Indonesia Timur captive-nya juga sangat besar, dan kita lihat Makassar ini adalah 23 hub dari provinsi di Indonesia Timur. Dan scale untuk membangun di sana yang memang kita akan mengembangkan sekitar hampir sama dengan di Bogor, 500 hektar. Nah, kita memang sudah memulai pengembangan daripada Sumarekon Makassar hampir bersamaan dengan Bogor sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, baru-baru ini memang kita melengkapi daripada pembangunan perumahan kita. Memang di sana udah ada yang tinggal perumahan, dan kita sudah memulai groundbreaking daripada Sumarekon Mall untuk di Makassar. Oh, Sumarekon Mall. Ya, kemudian kita juga sedang membangun convention gitu loh, convention untuk di Makassar gitu loh, ya karena kebutuhan daripada MICE ini juga sangat dibutuhkan di Indonesia Timur. Dan kita juga membangun bekerja sama dengan sekolah Al-Azhar, kita membangun sekolah dari tingkat TK nanti sampai SMA gedungnya gitu loh. Dan kita juga meresmikan pasar mandiri untuk kebutuhan daripada warga daripada Sumarekon Mutiara Makassar dan sekelilingnya gitu loh. Sudah berapa yang menghuni Pak di Sumarekon Mutiara? Kalau di Sumarekon Makassar itu penghunian lebih dari total kita sudah bangun sekitar 1.000 rumah gitu loh. Ya. Lokasinya Pak di? Ya lokasi itu memang sekitar daerah wilayah kalau dibilang itu di daerah dekat airport sekitar 10 menit lah gitu loh istilahnya. Jadi tidak berjauhan dengan airport gitu loh, airport Sultan Hasanuddin gitu loh. Jelas aksesnya mumpuni ya Pak? Iya, karena keluar tol langsung sama Mbak, gitu loh, sama dengan sini. Kalau dari kota 15 menit langsung masuk ke area Sumarekon Makassar. Jadi sudah groundbreaking fasilitas MICE ya Pak ya di sana MICE, ya? Kalau bukan groundbreaking, yang groundbreaking adalah mallnya. Mallnya. Tapi kalau conventionnya kemungkinan kita akan bisa deliver mungkin di kuartal terakhir tahun ini. Kebutuhan mall tinggi Pak di sana? Kebutuhan mall ya pusat belanja tinggi ya di Indonesia Timur. Apalagi kalau kita lihat memang jarak kita kan cuma 10 menit ya dari airport. Nah itu juga sangat dibutuhkan gitu loh. Karena komersial area di daerah Makassar terus terang masih perlu bisa ditingkatkan lagi. Makanya kita membuat satu konsep baru nanti di Sumarekon Mutiara Makassar Mall-nya gitu loh. Bagaimana dengan residensialnya Pak di sana yang ditawarkan Sumarekon Mutiara Makassar? Iya, memang di sana kita klasternya juga cukup banyak, hampir istilahnya kita ada beberapa klaster yang mungkin saya bisa sebutkan, ada klaster Jade, Kristal, Beryl gitu, ya kan, Topaz. Nah, kita juga di sana juga ada kompleks pergudangan gitu loh. Konsep green ada Pak untuk residensial di sana? Di sana memang kita ada satu konsep yang klaster yang kita baru mau rilis ini adalah bersama Sumitomo Forestry Indonesia. Itu memang mengusungkan adalah environment, karena di sana ada hutan mangrove. Nah itu di sekeliling
sungai itu ada hutan mangrove. Nah, kita mengembangkan areal di sana bersama Sumitomo. Sumitomo Forestry. Iya, Forestry Indonesia. Forestry gitu. Indonesia. Dia memang kita berkolaborasi mengembangkan satu konsep baru di Summarecon Mutiara Makassar. Satu proyek khusus dengan Sumitomo Forestry. Iya. Di bagian daripada yang di bagian dari skala kota kita itu gitu. Di dalam pengembangan Mutiara Makassar Iya, tadi ya Pak ya. betul. Baru itu Pak. Baru. Oke. Dan ini baru kita mulai rilis dan perkenalkan. Baru saja. Oh, baru saja Iya, ya. baru Oke. kita mau perkenalkan. Apa yang buat Makassar menarik Pak? Ya gini, karena kita melihat di sana pengembangan daripada infrastrukturnya berkembang dengan baik. Terus Newport memang sudah Oke. dikembangkan oleh pemerintah. Terus juga ada transportasi jalur kereta api, itu juga dikembangkan oleh pemerintah juga. Kemudian kalau kita lihat dari destinasi hub daripada Makassar itu untuk penerbangan aja, itu semua Indonesia Timur majority melalui Makassar. Dan untuk supply daripada barang port itu memang dari Makassar untuk ke Indonesia Timur gitu loh. Jadi optimis sama proyek ini ya Pak ya? Iya, Summarecon. kalau di sana skala kota yang mirip-mirip dengan kakak-kakaknya yang di Serpong, Bekasi, Kelapa Gading gitu. Tapi secara kontur mirip Gading Serpong atau Dia di Bogor, sana, Bandung, Pak? Enggak, dia mirip di Serpong. Jadi scale ya, rata ya gitu loh istilahnya, bukan hill seperti di Bogor. Sahabat properti terkini, itu tadi perbincangan menarik kita dengan salah satu narasumber dari Summarecon Agung, Direktur Eksekutif Summarecon Agung Bapak Indra Wijaya Antono. Diskusinya sangat menarik, sangat berwawasan, sangat konstruktif terkait bagaimana Bogor ini masih menjadi wilayah penyangga Jakarta yang banyak diburu pencari hunian. Dan juga tadi kita bahas sedikit tipis-tipis terkait rencana besar yang sudah terrealisasi dari Summarecon Agung untuk mewujudkan township yang integrated, terkoneksi di Indonesia bagian timur, yaitu di Summarecon Mutiara Makassar. Dan semoga menjadi oase informasi yang signifikan untuk para konsumer properti di Indonesia. Sekali lagi, saya Andra Putri. Terima kasih sudah menyaksikan channel properti terkini di segmen Ngulik Properti. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Pak.